Kota Jogja luar biasa. Makin macet, saudara. Macet sana, macet terus. Jadi kalau hari Senin pertama saya harus khotbah di Jakarta, ada 2 supir disiapkan oleh yang punya kebaktian. Selalu dijemput saya. Kadang-kadang supir itu bilang, aduh Pak capek saya Pak. Kita ambil Bapak dari puncak pulangnya harus lewat Jonggol. Saya bilang kalau you capek apalagi saya. Dan 2 supir itu, dua-duanya kena. Yang satu stroke, minta saya doakan. Dan mau didoakan oleh saya dalam nama Yesus lagi. Ya sekarang sudah bisa jalan. Tapi yang satu nggak pugu-pugu naik pohon mangga. Kalau supir sudah injek gas saja, ini naik pohon mangga jatuh patah kakinya. Jadi tidak ada supir yang bisa ambil dari sana. Jadi kadang-kadang kita harus telepon pendeta di Bandung, tolong bantu saya setir mobil. Ya, kalau pendeta saudara ngerti saja kalau sudah sampai ke sana sampai ke balik lagi. Ya puji Tuhan, bayarannya halus haleluya puji Tuhan. Harus lebih dari yang biasa. Karena pendeta, bukannya supir saya. Harus minta tolong. Kadang-kadang dari Lembang. Kadang-kadang saya minta tolong dari Jakarta. Kadang-kadang minta tolong dari Bandung. Karena saya sudah bisa setir. Tapi aduh, kalau diajak makan ke Cipanas tuh. Lihat jalannya dulu. Sudah lelah. Kalau sudah lelah, sudah lelah. Tapi ini kaum muda loh. Firman Tuhan bilang. Teruna bisa letih dan lesu. Anak muda tidak boleh putus asa. Tidak boleh cepat lemah. Tidak. Tetapi ini Alkitab bilang. Anak muda bisa letih lesu. Bisa tidak ada semangat. Maka pada akhir tahun ini. Ya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Bahkan teruna pun jatuh tersandung. And the young man shall utterly fall. Jatuh, nggak ada tersandungnya. Jatuh, bisa jatuh. Jadi nggak kaum tua, nggak kaum muda menghadapi kelelahan. Pernah ada kecelakaan pesawat. Patah sayap pesawat, jatuh. Selidiki, kenapa bisa patah ini sayap pesawat? Itu ada istilah fatigue, kelelahan metal, metal fatigue. Bayangkan metal saja bisa lelah. Itu sayap pesawat berjam-jam menahan angin, ada kelelahan, makanya bisa patah. Nah, coba saudara bayangkan sekarang bagaimana itu kelelahan. Ada jerih lelah. Jerihnya itu kelelahan rohani. Lelahnya kelelahan jasmani. Lelah. Capek. Lelah. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Pada tahun baru itu jangan ribut soal baju baru. Seperti tadi kesaksian pakai kelom baru. Untuk tahun baru saya emang nggak pusing. Ya. Terima kasih saudara sudah kirim makanan ya. Saya tidak mau sebut makanannya apa, nanti saya salah. Ada yang saya tidak sebut, nanti saudara kira saya tidak makan. Semua yang ada di meja saya makan. Walaupun tidak banyak. Semua saya makan. Saya pemakan segala. Kecuali air rinso saya tidak minum. Tapi semua yang saudara kirim, apakah kue, apakah ikan, apakah geco, apakah pokoknya yang saudara kirimlah. Ya, supaya saya nggak salah. Saya makan.
Dan itu kan setahun sekali saudara kirimnya kan. Setiap mau tahun baru, hari Natal, ulang tahun istri saya perlu dikirim. Ya, saya inginnya itu tiap hari. Puji Tuhan. Ya, tetapi saudara mungkin bilang, nanti saya lelah. Kalau nyanyi, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, jangan lelah. Yesus saja bilang, hei kamu yang bertanggungan berat, yang lelah, letih, lesu, mari ke sini. Dia tahu kita lelah. Jangan lelah. Gimana? Dilarang lelah. Bekerja di ladangnya. Aduh capek. Jangan lelah. Itu zaman di Mesir. Di Mesir saudara orang dikerja paksa. Nggak boleh capek. Ditendang mesti kerja. Aduh sudah nggak kuat. Dicambuk mesti kerja. Nggak boleh lelah. Kalau Tuhan mah lain. Orang yang lelah dikasih kekuatan. Orang yang lesu dikasih extra strength, kekuatan. Di antara pendeta-pendeta sering ada yang berdoa macam-macam ya. Kalau sudah mau firman Allah, doanya macam-macam. Ya Tuhan tolong pendeta Awandatu sebentar akan membawa firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Beri kekuatan. Itu doa seperti itu menguatkan saya. Ada yang bikin saya ketawa juga. Ya Tuhan Yesus. Ini ex Cianjur yang kerja di Jakarta. Tuhan engkau urapi hamba-Mu dengan urapan spesial. Dalam hati saya pakai telur 2. Sebab nasi goreng spesial telurnya 2. Ya. Tetapi kalau saudara diurapi oleh Tuhan, bersama dengan urapan Tuhan itu juga kekuatan. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau saya baca ayat ini, seperti Tuhan itu lama datangnya. Sebab dinanti-nantikan. Kalau bahasa Inggris tidak. But those who wait on the Lord. Siapa yang menunggu Tuhan. Ulangi. Siapa yang menunggu Tuhan. Bukan menanti-nanti. Siapa yang menunggu Tuhan. Jadi nggak sembrono. Nggak kerja dulu, nggak tanya Tuhan. Nggak langsung aja, nggak rencana. Nggak tanya sama Tuhan, langsung aja kerja. Nggak tanya Tuhan. Langsung aja bikin, nggak tanya dulu Tuhan. Saya kasih ilustrasi. Satu kali Raja Daud dikurung oleh tentara Amalek. Lalu dia itu jenderal, saudara. Ya, Daud itu jenderal. Dia bisa kalau namanya jenderal itu ahli perang. Ya. Dia bisa, saudara-saudaraku, dia perang, dia tahu. Tapi dia datang kepada jenderal, di atas sekalian jenderal, yaitu Tuhan. Dia bilang, Tuhan, di depan saya ada Amalek. Boleh saya serang apa tidak? Nanya dulu. Ini yang saya maksud menunggu di depan Tuhan. Menunggu Tuhan. Wait on the Lord. Tunggu Tuhan. Tunggu Tuhan. Dia berbelas kasihan kok. Tuhan boleh nggak saya serang? Tuhan bilang, serang. Serang. Frontal. Serang. Diserang. Menang. Pulang dengan kemenangan. Betul. Terima kasih Tuhan. Besok datang lagi. Saudara-saudaraku tentara. Dalam kondisi yang sama. Di tempat yang sama. Dengan cara yang sama. Daud bisa aja ngomong begini di hatinya. Kemarin aku menang langsung frontal. Pasti sekarang juga saya menang. Serang aja. Hantam aja. Hantam kromo aja. Pasti menang. Kan kondisi sama. Dia tidak berbuat itu. Ini bagusnya Daud. Dia tanya lagi. Tuhan, ada tentara Amalek lagi. Keadaannya sama seperti kemarin. Boleh saya serang dari depan? Jangan. Kaget Daud. Tuhan bilang, jangan dari depan.
tapi keliling dari belakang. Karena itu jebakan, keliling dari belakang. Untuk dia tanya sama Tuhan. Wait on the Lord. Menunggu Tuhan. Coba kita pegang dengan tali Alkitab, Yesaya 40 ini. Coba buka dulu Mazmur 27. Dalam Mazmur 27, kita membaca ayatnya yang terakhir, ayat ke-14. Baca di depan, sudah ada, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ada bahasa Inggrisnya enggak? Tolong, ini, lihat. Beda bahasa Inggrisnya. Wait on the Lord. Sama kayak Yesaya tadi. Tunggu Tuhan. Saya bingung kalau saya ngomong, saudara nggak haleluya. Kalau saya nggak ngomong, saudara haleluya. Tunggu Tuhan. Be of good courage. Beranikanlah dirimu. And he shall, ia akan strengthen, menguatkan thine heart, hatimu. Wait, tunggu. I say, aku katakan, on the Lord. Tunggu Tuhan. Apakah mau kawin, apakah mau dagang, apakah mau keluar negeri, apakah mau sekolah, apakah mau... Tunggu Tuhan. Wait on the Lord. Ya, kalau bahasa Indonesia, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Bahasa Inggris tidak. Ia akan mengkuatkan hatimu. He will strengthen your heart. Yang penting hati dulu. Kembali lagi kepada Yesaya. Di dalam ayat 31, tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapat apa, saudara? Bahasa Inggris tidak ada itu kekuatan baru. Kalau ada kekuatan baru berarti ada kekuatan lama. Kalau bahasa Inggris, strengthen, renew, memperbaharui kuatnya. Coba kursi. Kalau saya lagi khotbah jangan ngobrol ya. Kursi ini coba tolong ke depanin, dorong sedikit. Yang ujung. Ya. Jangan ngobrol ya kalau saya lagi khotbah. Perhatikan khotbah. Di Amerika ada satu gadis umur 16 tahun sudah hamil. Dia pemabok, minum minuman keras, narkotik, narkoba, hidupnya rusak. Jadi nilainya masyarakat, dia sampah masyarakat. 16 tahun aja udah hamil. Pemabok,